Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Farah Sasabila dengan NIM 230807661. Saya dari kelas Pendidikan Kimia 3C. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan pada beberapa ayat Al-Qur'an. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan yaitu pada Quran surat Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nah, di dalam ayat ini memiliki arti, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Nah, di ayat ini terdapat tafsir Al-Mukhtasar, yaitu dengan penuh rendah hati dan lemah lembut, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagai ilmu yang diajarkan oleh Allah kepadamu, yang bisa memberiku petunjuk ke jalan yang benar?" Nah, pada ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu sangat berharga dan kita harus berusaha untuk terus menambah pengetahuan. Selanjutnya terdapat ayat pendidikan, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, di dalam ayat ini terdapat tafsir Al-Muyassar, yaitu, dan janganlah engkau wahai manusia mengikuti apa yang tidak engkau ketahui, akan tetapi pastikan dan verifikasi akan kebenarannya dahulu. Selanjutnya, kita diajarkan untuk memanfaatkan ilmu dengan baik dan tidak menggunakannya untuk keburukan. Kemudian terdapat pada Quran surat Al-Fatir ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, Allah menciptakanmu dari tanah dan dari air mani. Kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan kecuali dengan sepengetahuannya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali yang sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu sangat mudah bagi Allah. Nah, dalam tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi menjelaskan bahwa ketahuilah wahai manusia bahwasanya Allah dialah yang awal pertama kali yang menciptakan bapak kalian dari Adam. Ketahuilah bahwa setiap perempuan tidaklah mengandung dan menyusui dengan izin Allah saja, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umurnya satupun dari makhluk sehingga tua renta dan tidak pula dikurangi dari umurnya dan mati ketika masih kecil atau masih muda kecuali telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Nah, di dalam pendidikan, ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus memahami dan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang berasal dari ciptaan Allah dan hidup ini memiliki tujuan yang sangat besar. Selanjutnya terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat quluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka tetap merasakan kepedihan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Pada tafsir Al-Muyassar, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari apa yang Allah telah turunkan berupa ayat-ayatnya dan wahyu kitab sucinya serta dalil-dalil dan hujah-hujahnya, maka kami akan memasukkan ke dalam neraka bagi mereka agar mereka merasakan panasnya. Tiap kali kulit mereka terbakar, kami ganti kulit-kulit mereka dengan kulit yang lain supaya terus berlangsung sisaan mereka dan rasa sakit mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan tidak ada sesuatu pun yang menolak keinginannya. Di dalam ayat ini terdapat nilai-nilai biologi, yaitu kulit manusia secara alami memiliki kemampuan untuk memperbarui diri melalui pergantian sel-sel kulit mati yang digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Selanjutnya terdapat Quran Surat Al-Kahfi yang mengandung nilai-nilai kimia, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala nfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufril alaihi qitra, yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua atau puncaknya. Dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya atau besi panas itu. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar, ayat ini menjelaskan bahwa bawakanlah kepadaku potongan-potongan besi, maka mereka pun membakarkannya. Lalu ia mulai membangun dinding dengan potongan-potongan besi itu di antara dua gunung tersebut hingga ketika semua bangunannya telah terpasang sama rata. Ia berkata kepada para pekerja, nyalakanlah api pada potongan-potongan besi ini. Hingga ketika telah memerah, ia berkata, bawakanlah padaku tembaga yang mendidih guna aku tuangkan di atasnya. Di dalam ayat ini memberikan wawasan tentang teknologi yang dapat diterapkan untuk membangun struktur yang kuat dan tahan lama, yang juga mengingatkan kita pada keajaiban ciptaan Allah dalam menciptakan material dan proses-proses alam yang kompleks. Selanjutnya terdapat pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengajarkan kejahatan seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya pula. Nah, di dalam tafsir Al-Wajiz, barang siapa melakukan keburukan di dunia seberat zarah, maka dia akan mengetahui balasannya di akhirat. Ibnu Abu Hatim dari Sa'id bin Zubair berkata, saat ayat ini diturunkan, orang-orang muslim beranggapan bahwa mereka tidak menerima pahala atas sesuatu yang sedikit bila memberikannya kepada orang lain. Sedangkan yang lain beranggapan bahwa mereka tidak akan disalahkan atas dosa yang remeh, yaitu berbohong, mengintip, mengumpat, dan dosa-dosa yang lain yang serupa. Sesungguhnya Allah hanya menjanjikan neraka bagi orang-orang yang berdosa besar. Nah, di dalam ayat ini terdapat konsep zarah, yaitu sangat relevan dengan pemahaman tentang atom dan molekul dalam ilmu kimia. Perubahan sekecil apapun dalam struktur atom atau molekul dapat menghasilkan perubahan yang sangat besar baik dalam reaksi kimia, perubahan fisik, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai fisika, yaitu pada Quran Surat Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innadz dzaina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma jaa'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah agama Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah sangat cepat memperhitungkannya. Terdapat tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang berbunyi, Allah mengabarkan tidak ada agama yang dia terima dari seseorang selain agama Islam,
yaitu dengan mengikuti para rasul yang diutus Allah pada setiap zaman yang ditutup dengan pengutusan Nabi Muhammad. Setelah datang kepada mereka ilmu tentang pengutusan Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil, mereka mengingkari hal ini karena kedengkian mereka. Kemudian mereka saling menzolimi. Dan barang siapa yang mendustakan bukti-bukti Allah atas keesaannya, maka ketahuilah dia sungguh cepat pembalasannya bagi hamba-hambanya. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah yang menunjukkan konsep keteraturan dan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini mengingatkan kita pada hukum fisika yang bersifat universal seperti hukum gravitasi, hukum termodinamika, atau hukum gerak Newton yang mengatur bagaimana alam semesta berfungsi dengan konsisten dan teratur. Selanjutnya terdapat pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Yang artinya, langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan keadilan dan keseimbangan. Dalam tafsir Al-Muyassar, Allah meninggikan langit di atas bumi dan Allah meletakkan di bumi dasar keadilan yang Dia perintahkan dan syariatkan bagi hamba-hambanya. Di dalam ayat ini dapat ditafsirkan secara fisik sebagai gambaran tentang penataan alam semesta yang harmonis, yang menjaga keseimbangan dan stabilitas kosmos melalui hukum-hukum fisika. Selanjutnya terdapat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nilai-nilai matematika, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Artinya, kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu yang mengetahui bilangan tahun serta perhitungan. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci. Di dalam ayat tersebut terdapat beberapa tafsir, salah satunya yaitu tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kami jadikan siang dan malam sebagai dua tanda yang agung yang menunjukkan keesaan kami. Kami jadikan tanda malam dengan kegelapan agar kalian dapat mendapatkan ketenangan pada waktu malam, dan kami jadikan tanda siang dengan cahaya yang terang agar kalian dapat mencari sumber kehidupan kalian, dan agar kalian dapat mengetahui jumlah hari, bulan, dan tahun, dan segala perkara agama dan dunia telah kami jelaskan dengan terperinci. Di dalam ayat ini mengajarkan tentang pentingnya perhitungan waktu dan bagaimana bilangan tahun dan perhitungan waktu yang dapat digunakan untuk memahami siklus alam semesta yang teratur.